Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan manajemen berbasis sekolah bersama kelompok kami, kelompok 8 yang beranggotakan Linda Timorita Hamzah, Anissa Apriliana, dan Siti Munawaroh. Hari ini kita akan belajar mengenai peran kepala sekolah dalam pelibatan masyarakat. Nah, pokok bahasan yang akan kita pelajari hari ini yaitu kompetensi kepala sekolah, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, jenis-jenis peran serta masyarakat dengan sekolah, strategi kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Oke, teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai kompetensi kepala sekolah. Apa sih itu kompetensi kepala sekolah? Yaitu pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan seorang kepala sekolah dalam kebiasaan berpikir dan bertindak secara konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, kemanfaatan, dan peningkatan potensi sumber daya yang ada untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Nah, jadi secara singkatnya, secara ringkasnya, kompetensi kepala sekolah itu merupakan suatu pengetahuan, keterampilan, dan juga nilai dasar yang direfleksikan oleh seorang kepala sekolah dalam kebiasaan sehari-hari, yaitu dalam berpikir dan bertindak secara konsisten. Misalnya dalam mengambil keputusan dan lain sebagainya. Setiap kepala sekolah itu harus memenuhi 5 aspek kompetensi, di antaranya kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Nah, ini biasanya tercermin dalam tingkah laku seorang kepala sekolah ya, dalam bertindak sehari-hari. Begitu, contohnya berakhlak mulia, memiliki integritas kepribadian sebagai seorang pemimpin, terutama pemimpin di lingkungan sekolah, bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi-fungsi lainnya, memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu kompetensi manajerial. Kompetensi ini dapat dilihat dalam proses pengelolaan atau proses kinerja dari kepala sekolah itu sendiri, misalnya meliputi mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan. Yang kedua, mengembangkan organisasi sekolah. Yang selanjutnya, mengelola guru dan staf-staf lainnya, mengelola sarpras sekolah, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu kompetensi kewirausahaan. Kompetensi ini merupakan kemampuan kepala sekolah dalam mewujudkan aspirasi kehidupan mandiri yang dicirikan dengan kepribadian yang kuat dan bermental wirausaha. Contohnya menciptakan inovasi-inovasi dalam mengembangkan sekolah, bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah, memiliki motivasi yang kuat, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu kompetensi supervisi. Kompetensi ini dapat dicontohkan dengan merencanakan program supervisi akademik, melaksanakan supervisi akademik, dan meningkatkan profesionalisme para guru. Dan kompetensi kepala sekolah yang terakhir yaitu kompetensi sosial. Nah, ini juga sedikit berkaitan dengan poin yang pertama yaitu kompetensi kepribadian. Perbedaannya, kepala sekolah dalam melaksanakan tugas-tugasnya harus memiliki beberapa kriteria. Misalnya, bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan, baik kegiatan akademik maupun non-akademik,
berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, organisasi sosial kemasyarakatan, dan yang terakhir memiliki kepekaan sosial, baik terhadap orang tertentu ataupun kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu hakikat partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Yang dimaksud partisipasi masyarakat di sini adalah upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan, yaitu dengan mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan. Di sini, keikutsertaan masyarakat itu tidak hanya secara fisik saja, tapi juga pikiran dan perasaan atau mental dan emosional. Partisipasi dapat digunakan untuk memotivasi orang-orang yang menyumbangkan kemampuannya pada situasi kelompok sehingga daya atau kemampuan berpikir serta inisiatifnya dapat timbul dan diarahkan pada tujuan-tujuan yang akan kita capai. Kemudian partisipasi itu memiliki pengertian bahwa orang itu ikut serta dan bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. Di sini maksudnya adalah sekolah gitu ya. Kemudian sehingga semakin tinggi rasa keterlibatan psikologis individu, maka semakin tinggi pula rasa tanggung jawab seseorang dalam melaksanakan tugas tersebut. Masyarakat di sini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu yang pertama ada masyarakat orang tua siswa, yang kedua ada masyarakat terorganisasi atau kelompok-kelompok organisasi, baik organisasi bisnis, sosial, politik, agamaan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu masyarakat secara luas atau misalnya pribadi-pribadi dan masyarakat secara umum. Selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sini ada 5 prinsip yang perlu diterapkan dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, yakni mampu berkomunikasi secara aktif dengan masyarakat. Yang pertama itu adalah fleksibilitas. Sekolah itu hendaknya memang memiliki program yang lentur atau yang fleksibel, mampu beradaptasi pada dinamika-dinamika yang ada di masyarakat atau perubahan yang ada di masyarakat gitu. Perkembangan tuntutan masyarakat, pengetahuan, teknologi itu sangat cepat. Nah, hendaknya sekolah itu fleksibel dan memiliki relevansi antara sekolah dan masyarakat. Kemudian relevansi. Nah, lembaga pendidikan, khususnya pendidikan sekolah itu harus memiliki peran dan fungsi yang relevan atau yang sesuai dengan kondisi masyarakat. Karena peserta didik yang awal mulanya berasal dari sekolah, mereka akan kembali lagi ke masyarakat sebagai lulusan. Oleh karena itu, peran dan fungsinya sekolah itu harus relevan gitu. Selanjutnya, yang ketiga yaitu partisipasi. Lembaga pendidikan, khususnya sekolah itu bersama dengan masyarakat hendaknya mengembangkan program yang dapat memperluas, memperbarui, memadukan pengalaman dari berbagai kelompok unsur sehingga partisipasi masyarakatnya itu dapat meningkat gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan kualitas dari sekolah itu. Selanjutnya, yang keempat adalah komprehensi. Sekolah itu harus menghubungkan dirinya dengan masyarakat yang lebih luas. Karena peserta didik yang nantinya akan lulus atau lulusan itu tidak hanya dipersiapkan untuk intern saja atau untuk lokal saja, tapi bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Bahkan bisa ditingkatkan hingga tingkat internasional sehingga dapat meningkatkan mutu, meningkatkan citra dari sekolah tersebut. Untuk selanjutnya yaitu melembaga. Layanan yang efektif dalam masyarakat bisa dicapai dengan adanya organisasi
yang baik. Nah, organisasi yang dimaksud di sini adalah sekolah atau organisasi sekolah yang baik. Sehingga dengan adanya organisasi yang baik, yang dikelola secara baik, maka masyarakat juga dapat menerima layanan yang efektif dari sekolah. Nah, dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, jika partisipasi masyarakat semakin tinggi, maka mereka akan memiliki rasa memiliki yang besar gitu. Dan memiliki tanggung jawab, akhirnya memiliki dedikasi yang besar juga untuk sekolah tersebut. Yang selanjutnya yaitu pengaruh keterlibatan masyarakat dalam pendidikan yang selalu bertumbuh dan berkembang. Identitas suatu masyarakat dan dinamikanya itu memang sangat membawa pengaruh yang besar terhadap orientasi dan tujuan pendidikan lembaga persekolahan. Karena institusi itu dilahirkan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pengaruh identitas suatu masyarakat terhadap program pendidikan itu seolah dapat membuktikan dengan berbedanya orientasi dan tujuan pendidikan di masing-masing negara. Bisa kita lihat di masing-masing negara itu memang memiliki ciri khas dan orientasi tujuan pendidikannya masing-masing. Oleh karena itu, kurikulum itu selalu berubah gitu, nggak permanen. Akan tetapi selalu dinilai dan disempurnakan dan disesuaikan dengan tujuan perkembangan masyarakatnya. Pengaruh yang dimaksud ini yaitu pengaruh sosial budaya dan partisipasinya. Nah, tercermin dalam proses belajar mengajar menyangkut pola aktivitas peserta didik maupun siswa. Baik, selanjutnya mengenai jenis-jenis peran serta masyarakat dengan sekolah. Di sini ada 6 peran. Yang pertama yaitu peran serta dengan menggunakan jasa pelayanan yang tersedia, di mana masyarakat hanya memanfaatkan jasa sekolah dengan memasukkan anak ke sekolah. Yang kedua yaitu peran serta dengan memberikan kontribusi dana, bahan dan tenaga. Dan yang ketiga yaitu peran serta secara pasif, di mana wujudnya adalah sikap masyarakat yang hanya menyetujui dan menerima apa yang diputuskan oleh pihak sekolah, seperti ketika komite sekolah memutuskan agar orang tua membayar iuran bagi anaknya dan orang tua menerima keputusan tersebut dengan mematuhinya. Kemudian yang keempat yaitu peran serta melalui konsultasi. Peran serta ini wujudnya adalah ketika orang tua datang berkonsultasi ke sekolah tentang masalah yang dihadapi oleh anaknya dalam PPM. Kemudian yang kelima yaitu peran serta dalam pelayanan. Masyarakat secara umum dan orang tua secara khusus terlibat dalam kegiatan sekolah, misalnya orang tua dilibatkan pada kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian yang terakhir yaitu peran serta sebagai pelaksana kegiatan yang didelegasikan, seperti ketika masyarakat atau orang tua diminta untuk memberikan penyuluhan program tertentu seperti program gizi dan sanitasi. Baik, selanjutnya mengenai strategi kepala sekolah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan. Di sini ada 3 strategi. Yang pertama yaitu menjalin komunikasi yang efektif dengan orang tua dan masyarakat, yaitu saling memberikan kepuasan dengan cara menetapkan komunikasi yang efektif. Kedua yaitu melibatkan masyarakat dan orang tua dalam program sekolah. Sekolah harus mengenalkan program dan kegiatan yang benar masyarakat. Dalam program tersebut harus tampak manfaat yang diperoleh masyarakat jika membantu program sekolah. Yang ketiga yaitu memberdayakan komite sekolah. Melalui komite sekolah, orang tua dan masyarakat ikut merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pengelolaan pendidikan di sekolah. Sekian presentasi dari kelompok 8. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.